Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nari wa ilan nar. Amma ba'd. Wa ya ma'asyiral muslimin wa ya ma'asyiral muslimat hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada siang menjelang sore hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita dalam rangka melaksanakan dan melakukan suatu agenda, melakukan suatu amalan, yang mana amalan ini apabila kita semua mau melakukan amalan tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan bagi kita dalam rangka menuju memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Jalla wa ala, perlu diketahui bahwasanya kenikmatan bisa bersama-sama, bisa berkumpul kembali dalam acara rutinan minggu kita ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa, kenikmatan yang Allah spesialkan kepada hamba-hambanya Allah yang memang Allah inginkan kebaikan dalam diri hamba-hambanya. Jadi dengan kita berkumpul di sini, Allah memberikan kemudahan bagi kita di sini. Ini sejatinya menjadi bukti buat kita bahwasannya Allah itu memang menginginkan kebaikan di dalam diri kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, yang mana memberitahu kepada semua umatnya bahwasannya ketika Allah cinta kepada seorang hambanya, ketika Allah menginginkan kebaikan kepada diri hambanya, maka di antara tandanya ialah Allah akan fahamkan hambanya dengan yang namanya perkara agama. Ini tandanya.
Jadi tandanya kalau memang kita mau bertanya, mau melihat diri kita, mengevaluasi diri kita, meng-cross check diri kita, apakah Allah pingin kebaikan dalam diri kita? Coba tengok, lihat diri kita masing-masing. Apakah diri kita termasuk orang yang memang Allah mudahkan untuk faham agama? Apakah kita ini termasuk manusia, hambanya Allah, yang Allah mudahkan untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita? Maka ini di antara tandanya. Maka Rasulullah SAW memberitahu kepada kita selaku umatnya. Rasul mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu biddin. Jadi man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan dalam diri hambanya. Jadi kalau Allah menginginkan kebaikan dalam diri hambanya, Rasul mengatakan yufaqihu biddin, maka Allah akan memberikan kepadanya faham dengan perkara agama. Jadi pahamnya kita dengan perkara agama, fahamnya kita dengan perkara agama, ini menjadi tanda bahwa Allah itu sejatinya menginginkan kebaikan di dalam diri kita. Maka kalau kita mau melihat mafhumul mukhalafah, sebaliknya, orang yang tidak Allah berikan faham kepada agama, berarti sejatinya Allah memang gak ingin kebaikan dalam dirinya. Maka ini penting buat kita semua. Apakah tanda ini sudah ada dalam diri kita atau belum? Di antara tandanya, kalau memang kita semua ingin faham dengan agama, mau gak mau harus namanya mencari ilmu. Kalau kita nggak mencari ilmu, lah gimana mau faham? Maka kalau kita semua memang pingin faham agama, mau nggak mau harus mencari ilmu. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka saya katakan tadi, di antara muqaddimah yang pertama kita katakan bahwasanya kita bersyukur kepada Allah. Allah mudahkan kita dalam rangka melakukan suatu kegiatan yang mana kalau dilakukan akan memberikan kemudahan bagi kita dalam rangka memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mencari ilmu ini, memudahkan langkah kita untuk mencari ilmu, itu sejatinya adalah juga tanda bahwasanya Allah akan memudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin ringan kita untuk menuju majelis ilmu, semakin gampang kita untuk mendatangi majelis ilmu, maka semakin besar pula potensinya Allah akan memberikan kemudahan bagi kita dalam rangka memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah juga mengatakan dalam sabdanya, memberitahu kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, barang siapa berjalan di suatu jalan, barang siapa melakukan perjalanan di suatu perjalanan, yaltamisu fihi ilman, perjalanannya tadi dalam rangka mencari ilmu. Jadi perjalanan yang dia cari dari yang tempat yang jauh datang ke sini misalkan, kenapa? Yaltamisu fihi ilman, memang dalam rangka mencari ilmu. Maka kalau memang dalam rangka mencari ilmu, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya, mudahkan bagi orang yang mau mencari ilmu jalannya, langkahnya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini kemudahan yang Allah berikan, bisa berkumpul, bisa bersama-sama lagi dalam rangka mencari kemudahan buat kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua patut dan harus kita syukuri. Kenapa? Karena memang banyak masih di antara saudara kita belum Allah beri kemudahan dalam perkara ini. Nah, kalau kita diberikan kemudahan, maka patutlah, pantaslah kita
bersyukur. Dengan kita bersyukur ini, nantinya Allah akan memberikan tambahan kenikmatan tersebut, dan Allah akan menjaga kenikmatan yang telah ada di dalam diri kita. Maka ikhwatal iman, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi saya ulangi, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang luar biasa ini, dan kita semua tidak lupa dan jangan sampai lupa untuk meminta, selalu berdoa kepada Allah agar Allah istiqomahkan kita dalam amalan yang diridhai Allah ini, sehingga amalan ini nantinya akan memberikan ridhonya Allah kepada kita dan memasukkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Insyaallah pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kita akan membahas di antara perkara yang penting yang harus kita ketahui, karena yang namanya perkara tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala itu memang perkara yang mau nggak mau setiap manusia harus mengetahui dan mengamalkan perkara tersebut. Jadi terkadang banyak di antara manusia ini, banyak di antara saudara kita tidak melaksanakan tauhid ini, tidak mengamalkan isi dari tauhid tersebut. Kenapa? Karena mereka semua terkadang tidak tahu masalah ilmunya, tidak tahu sebabnya kenapa dia harus mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka semua kebanyakan biasanya hanya ikut-ikutan, enggak berlandaskan, enggak berdasarkan dengan ilmu. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kesempatan pada siang hari ini kita akan membahas di antara urgensi atau pentingnya perkara tauhid di dalam kehidupan kita. Jadi tema kita pada siang hari ini ialah pentingnya tauhid di dalam kehidupan kita. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia yang mana hidup di dunia ini, pastilah mereka semua ingin mendapatkan kebahagiaan baik di dunia yang sementara ini maupun kehidupan yang selama-lamanya ketika kembali kepada akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pasti. Siapapun dia, siapapun kita, suku manakah kita, kalau kita ini ditanya, pasti kita ingin berbahagia di kehidupan dunia dan bisa berbahagia di kehidupan akhirat. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita semua ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia yang sementara dan kehidupan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, maka mau enggak mau wajib atas kita ini untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita semua wajib mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya perkara tauhid, perkara mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah, itu bukan perkara yang sepele. Jadi perkara besar. Jadi perkara mengesahkan Allah itu bukan perkara yang kecil, tetapi perkara itu perkara yang besar. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan mengetahui di antara sebab-sebab kenapa sih kita semua harus mengetahui atau harus belajar dalam perkara tauhid. Jadi di antara kenapa sih kita semua harus belajar tauhid, harus mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara alasan yang pertama ialah bahwasannya perkara tauhid ini ialah perkara
kewajiban yang paling pertama yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Jadi perkara tauhid ini awalul wajibat, pertama kali perkara wajib. Jadi perkara yang Allah wajibkan pertama kali, mau nggak mau itu adalah perkara tauhid. Pakai ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sebutkan di antara beberapa dalilnya. Di antara dalil yang pertama yang menunjukkan bahwa perkara tauhid, mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah, itu adalah perkara wajib yang pertama. Kita bisa melihat atau merujuk kepada rukun Islam yang ada 10 atau berapa? Hah? Rukun Islam ada 10 atau ada berapa? Ada 5. Jadi kita akan merujuk, kita melihat. Jadi yang menunjukkan bahwasannya perkara wajib yang pertama yang Allah wajibkan kepada kita, yang pertama kali apa? Syahadat. Apa itu syahadat? Mengucapkan la ilaha, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita lihat persaksian seorang hamba, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka dari sini kita tahu rukun Islam yang 5, maka dimulai pertama kalinya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan ini adalah menunjukkan bahwa kita semua harus mengesahkan Allah, jangan sampai menyekutukan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi bukan artinya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Itu kurang tepat. Maknanya kurang tepat. Kurang pas lah begitu. Yang pas ialah aku bersaksi bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah. Kalau Tuhan kan masih banyak. Ya atau tidak? Ada Tuhannya si fulan, Tuhannya si fulan, Tuhannya si fulan, Tuhannya kelompoknya si fulan. Iya kan? Banyak Tuhan itu. Tetapi kalau Tuhan yang memang berhak disembah siapa itu? Hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka arti yang tepat ialah saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah. Bukan hanya mengatakan saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Walaupun maknanya benar, tetapi kurang tepat aja, kurang tepat. Yang tepat ialah memang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antara bukti yang pertama. Bukti yang pertama yang menunjukkan kepada kita bahwasanya perkara yang paling awal, perkara kewajiban yang paling awal yang diwajibkan oleh Allah ialah perkara tauhid. Dasarnya apa tadi? Rukun Islam. Dimulai dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dalil yang kedua yang menunjukkan bahwasannya perkara tauhid itu memang perkara yang pertama kali diwajibkan Allah Subhanahu wa taala ialah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala lamma bu'itha Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adhan nahwal Yaman. Jadi pernah Nabi itu mengutus sahabat Mu'adh ibn Jabal untuk mendakwahkan perkara tauhid ini, perkara Islam ini kepada siapa? Orang-orang Yaman. Jadi Nabi mengutus Mu'adh ibn Jabal ke negeri Yaman. Qala lahu innaka taqaddama ala qaumin min ahli kitab. Ini ke dalam konteks hadis ini. Kalau hadis yang lain innaka sata'ti qauman. Sata'ti bukan taqaddam. Tapi maknanya sama. Jadi engkau wahai Mu'adh, bahwasanya engkau ini akan mendatangi suatu kaum dan dia itu termasuk ahlul kitab. Apa itu ahlul kitab? Ahlul kitab berarti orang yang memiliki kitab. Agama-agama yang memiliki kitab termasuk ahlul kitab. Maksudnya kitab yang memang murni turun dari siapa? Allah. Siapa aja itu?
orang Yahudi, ya kan? Dia punya kitab dia. Orang Nasrani, dia punya ahli kitab. Maka mereka semua itu memiliki hukum berbeda dengan orang-orang yang bukan ahli kitab. Sama-sama mereka semua kufur dengan Allah, sama-sama mereka semua kafir dengan Allah, tetapi mereka semua memiliki hukum yang berbeda. Berbeda hukumnya. Selagi dia memiliki label ahlul kitab, maka ada hukum berbeda dibanding dengan hukum-hukum yang bukan ahlul kitab. Sampai sini paham ya? Nah, agama-agama di negara kita ini banyak, ya kan? Tapi yang kita ketahui yang ahlul kitab hanya siapa? Orang Nasara. Dengan kitabnya namanya Injil. Walaupun mereka semua memang sudah enggak ini dengan menyekutukan Allah dengan mengangkat siapa? Nabi Isa alaihi salam, tetapi mereka semua memiliki hukum yang berbeda. Di antaranya hukum yang berbeda ialah bahwasanya makanan yang datang dari mereka semua masih boleh kita makan. Selagi kita tahu bahwasanya orang tadi ketika masaknya benar atau ketika menyembelihnya pun benar. Tetapi kalau kita ketahuan orangnya nyembelihnya bukan dengan nama Allah, maka kita pastikan haram untuk memakan sembelihan tersebut. Tapi kalau kuenya, rotinya, dari agar-agarnya boleh saja. Tapi kalau masalah sembelihan ini mau nggak mau, kalau memang kita semua nggak mendengar orang itu mengucapkan ketika menyembelih dengan nama selain Allah, maka aman-aman saja, nggak apa-apa. Itu hukum yang pertama. Di antara hukum yang kedua, bolehnya seorang yang laki-laki dari Muslim, mereka semua boleh menikahi siapa? Perempuan kitabiah atau ahli kitab. Kalau yang perempuannya Muslim, maka haram sepakat para ulama, haram untuk nikah dengan siapa? Orang ahli kitab. Tetapi kalau yang Muslim itu laki-lakinya, maka di sini para ulama masih membolehkan menikah dengan ahli kitab. Tetapi dengan syarat bahwasanya yang dinikahi itu yang ahli kitab tadi memang orangnya benar, orangnya afif itu orangnya menjaga. Kalau sudah tahu orangnya nggak benar, ya kita nggak boleh menikahi mereka. Kenapa? Bisa jadi kalau orang itu nggak benar malah narik kita. Maka syaratnya, ya kan wajar kalau orang ahli kitab pun kadang juga ada orang yang ifah itu orang yang menjaga, ada menjaga ininya misalkan begitu. Orangnya memang punya bibit nggak nakal, nggak beler misalnya gitu kan. Maka ini boleh dinikahin. Tapi kalau memang sudah tahu ketahuan dia jelek, nggak bener, walaupun kita seorang laki-laki, tetap nggak boleh menikahi ahlul kitab. Itu diantaranya. Jadi hukumnya berbeda. Kalau yang bukan ahlul kitab, otomatis nggak boleh menikahi pun nggak boleh. Orang Muslim menikah dengan orang ini nggak boleh. Kenapa? Karena dia bukan ahlul kitab. Kalau ahlul kitab, maka masih ada di antara para ulama, mereka semua membolehkan nikah antara laki-laki Muslim dengan perempuan ahlul kitab. Di antaranya dalilnya apa? Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal muhsanatu minal mu'minat. Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwasanya pada hari ini aku halalkan buat kalian makanan kalian untuk mereka dan makanan mereka buat kalian. Begitupun perempuannya. Boleh. Tapi tadi ada syaratnya. Kalau yang mau nikah harus siapa? Laki-laki. Jangan perempuannya yang muslimah menikah dengan bukan ahlul kitab. Maka ini penting buat kita semua. Maka selanjutnya, setelah Nabi mengatakan mengutus Mu'adz ibn Jabal ke negeri Yaman, mengatakan sungguhnya engkau akan datang kepada kaum yang ahlul kitab, falyakun awwala ma tad'uhum, dan hendaklah pertama kali perkara yang engkau dakwakan kepada mereka semua an yuwahhidullaha ta'ala, hendaklah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lihat. Jadi Rasul mengatakan kepada Mu'ad, hendaklah pertama kali perkara yang kamu dakwahkan kepada mereka, perkara yang kamu ajak kepada mereka, yaitu perkara mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya faida arafu dzalika, kalaulah mereka semua meyakini, tahu perkara itu, perkara mengesahkan Allah itu perkara benar, baru lanjut selanjutnya fa akhbirhum annallaha qad farada alaihim khamsa sholawat. Kalau mereka semua sudah mengakui, percaya dengan mengesahkan Allah tadi tanpa menyekutukannya, baru lanjut perkara kedua, yaitu sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian 5 sholat di dalam setiap hari, satu malam. Fa idza shallu fa akhbiruhum, ketika sudah sholat baru kabarkan lagi kepada mereka, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada mereka tentang zakat dan selanjutnya. Intinya dari hadis ini, ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat, bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengajak kepada orang-orang Yaman, maka mengajarkannya kepada Mu'ad ketika dakwah, pertama kali yang harus didakwahkan ialah perkara apa? Tauhid. Maka saya tadi katakan bahwasanya perkara tauhid ialah perkara yang pertama kali atau perkara wajib yang pertama kali harus dilakukan atau diajarkan atau yang diwajibkan. Itu diantara dalil yang menunjukkan kepada kita semua bahwasanya perkara tauhid itu adalah awwalul wajibat, perkara yang dari kewajiban yang paling utama. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan yang pertama kenapa kok kita harus belajar tauhid, karena tauhid ialah perkara yang wajib yang paling utama. Yang didakwahkan, yang harus kita ketahui yaitu apa? Tauhid dulu. Jangan kita sudah sholat, sudah puasa, sudah ini, tapi enggak mentauhidkan Allah, tapi mana mensekutukan Allah, maka enggak masalah buat kita semua nantinya. Maka mau nggak mau dari sini kita tahu bahwasanya perkara yang paling utama ialah perkara tauhid. Alasannya bahwasanya dia adalah perkara yang paling pertama yang Allah wajibkan kepada diri kita. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang selanjutnya, kenapa kita semua harus mengamalkan dan mempelajari tauhid? Bahwasanya tauhid adalah syarat untuk menjadikan amalan kita atau untuk menjadikan amalan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Syarat mutlak. Jadi yang namanya tauhid, mengesahkan Allah, tidak mensekutukan Allah, itu adalah syarat mutlak untuk menjadikan amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat, bahwasannya bekal yang akan kita bawa untuk berjumpa dengan Allah itu adalah kebaikan, amalan, ibadah yang kita lakukan. Nah, kalaulah kita misalkan melakukan ibadah-ibadah yang mana ibadah ini tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, apa jadinya kita? Apa yang akan kita dapatkan kalau amalan kita yang kita lakukan di dunia tetapi tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Alangkah ruginya kita, sudah berletih-letih di dunia, sudah capek-capek di dunia, tetapi apa? Tidak mendapatkan balasan, mendapatkan pahala dari ibadah-ibadah kita. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan balasan dari amalan kita, maka syarat mutlaknya itu ialah apa? Harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik." Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang-orang yang sebelummu wahai Nabi Muhammad. Lain asyrakta,
Kalaulah engkau melakukan suatu kesyirikan, la yahbatanna amaluk, maka amalmu itu akan sirna, amalmu itu akan hancur, enggak ada nilainya. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau pasti akan menjadi orang-orang yang merugi. Ayat ini memberitahu kepada kita semua bahwasanya perkara tauhid, mengesahkan Allah, itu adalah modal syarat mutlak bagi kita untuk menjadikan ibadah kita bisa mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kita semua misalkan memiliki ibadah yang sangat banyak sekali, memiliki ketaatan yang sangat banyak sekali, tetapi berlumuran dengan kesyirikan yang kita miliki, yang mana syirik ini berpotensi mengeluarkan kita dari Islam, maka kita semua dipastikan tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini penting buat kita. Kalaulah kita semua memang mengharapkan, mendambakan, pingin untuk mendapatkan balasan dari amal-amal kita, maka mau nggak mau syarat yang paling utama ini, yaitu apa tadi? Tauhid, mengesahkan Allah tadi, maka mau nggak mau harus ada di dalam diri kita. Jangan sampai kita semua berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syirik ini perkara yang sangat besar sekali. Bahwa di antara perkara yang tidak akan diampuni dosanya itu perkara syirik. Innallaha yaghfiru an yushraka la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik dan akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Jadi dosa syirik ini kalau memang tidak mau bertobat kepada Allah, enggak mau kembali kepada Allah, maka jangan bermimpi untuk mendapatkan apa? Kalau orang syirik itu apa? Tidak akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting. Jangan mimpi kalau kita semua dosa syirik kita enggak bertobat kepada Allah dapat ampunan. Itu enggak bakal mungkin. Enggak bakal mungkin. Jadi dosa syirik ini bisa terampuni oleh Allah kalau kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha. Tetapi kalau dosa-dosa yang lainnya masih berkesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah. Masih ada kesempatannya. Walaupun tidak bertobat kepada Allah, tetapi masih ampunannya itu tahta masyiatillah, tergantung dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi dosanya banyak, tetapi gara-gara Allah mengampuninya, karena dosanya tidak berkaitan dengan syirik, maka bisa saja. Tetapi kalau dosa sudah berkaitan dengan syirik, mau nggak mau ini tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali dengan bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini penting buat kita semua. Jangan kita ini seperti orang yang nanti datang kepada hari kiamat, wa qadimna ila ma amilu. Kita semua datang dengan apa? Dengan membawa amal-amal kita. Semua yang kita lakukan kita berikan, kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faj'alnahu haba'an manthura. Maka aku jadikan mereka semua amal-amal ini haba'an manthura. Jadi seperti debu yang berterbangan. Enggak ada nilainya, enggak diterima, enggak mendapatkan balasan. Kenapa? Karena bisa jadi amalan tersebut memang tidak ada apa? Tauhidnya. Malah ada unsur kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syarat yang paling utama untuk menjadikan amalan kita diterima, mau enggak mau syarat mutlaknya ialah harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara ikhlaskan amalan tersebut, ikhlaskan ibadah tersebut memang untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ialah jadikanlah ibadah kita, jadikanlah amalan kita samakan dengan yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini penting lagi buat kita semua. Kalau kita semua ingin mendapatkan amalan bisa diterima, dapat pahala dari Allah,
maka mau nggak mau harus menyamakan ibadah kita dengan yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan membuat cara sendiri, jangan membuat suatu ibadah sendiri. Kalau memang kita semua ingin diterima oleh Allah, ikuti, lakukanlah apa yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak mengikuti itu, jangan mimpi mendapatkan pahala. Kita ini diberikan pahala karena melaksanakan perintah. Nah, kalau misalkan kita membuat suatu ibadah, membuat suatu agenda, amalan, nggak dicontohkan Rasulullah, nggak disuruh oleh Allah, terus siapa nanti yang mau ngasih balasan itu siapa? Guru kita nggak mungkin, guru kita nggak mungkin, ustadz kita juga nggak mungkin, kiai kita juga nggak mungkin memberikan pahala. Walaupun yang misalkan yang nyuruh ustadznya, amalan ini disuruh ustadznya tapi nggak ada contohnya, maka jangan mimpi mendapatkan balas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ingin mendapatkan balasan dari Allah, satu, ikhlaskan karena Allah, yaitu murni dari tauhid. Yang kedua ialah samakan muwafaqah bimutaba'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selaraskan, samakan dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru insyaallah amalan kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diantara syarat yang berapa tadi? Syarat yang kedua, atau alasan yang kedua. Alasan yang selanjutnya kenapa kita semua harus belajar yang namanya perkara tauhid? Maka jawabnya ialah bahwasanya perkara tauhid ini adalah perkara yang mana didakwahkan oleh semua para nabi. Jadi semua para nabi itu mendakwakan perkara ini. Kalau misalkan semua para nabi, semua para rasul mendakwakan perkara ini, berarti itu menunjukkan perkara ini penting atau perkara ini tidak penting. Penting atau tidak penting? Penting. Kenapa? Saking pentingnya hampir semua para nabi itu mendakwakan perkara ini. Kalau memang para nabi itu disuruh semuanya mendakwakan, membawa risalah ini, membawa dakwah ini, maka ini semua menunjukkan bahwasanya perkara tauhid itu memang perkara penting. Sehingga Allah mengirim kepada para rasulnya agar mereka semua mendakwakan perkara tauhid. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma min nabiyyin arsalahu Allah Subhanahu wa Ta'ala illa kanat asla da'watihi tauhid. Tidaklah semua para nabinya Allah dan rasulnya Allah itu ketika diutus oleh Allah kecuali memang murni untuk mendakwakan perkara tauhid. Itulah yang didakwakan. Mengajak dalam kembali kepada Allah, mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surah An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Sungguh telah kami utus di setiap umat, setiap umat itu rasul. Jadi kami utus rasul itu di setiap umat itu agar apa? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Agar mereka semua mengajak untuk beribadah kepada Allah, mengajak hanya menyembah kepada Allah dan menjauhi yang namanya taghut. Jadi memang semua para nabi itu dakwahnya, perintah oleh Allah itu apa? Agar mereka semua mengajak manusia agar kembali kepada Allah dan menjauhi yang namanya taghut. Taghut itu ialah ma yu'badu min dunillah. Apa-apa yang disembah kecuali atau selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun mereknya, apapun barangnya, kalau disembah selain Allah, maka itu termasuk taghut. Bisa batu, bisa api, bisa kayu, bisa apa lagi? Gunung, bisa kuburan, dan bisa yang lainnya. Ya, sesuatu yang memang disembah dan itu bukan Allah itu dinamakan taghut.
Faminhum man hadallah wa minhum man haqqa alaihi dhalalah. Jadi wajar dan itu sudah menjadi sunnatullah. Ketika Allah mengajak, memerintahkan kepada para rasulnya, para nabinya untuk mendakwakan tauhid, ada di antara mereka yang memang mendapatkan hidayah. Tetapi juga ada di antara mereka semua masih tetap dalam kesesatannya. Tapi selanjutnya fasiru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Maka Allah memerintahkan kepada kita semua agar kita semua bisa mengambil pelajaran dari keadaan sekitar kita. Fangduru. Jadi lihatlah kaifa kana akibatul mukadzibin. Bagaimanakah akibat orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala? Apakah akibatnya? Maka kalau kita bisa melihat kebanyakan Al-Qur'an itu memang kebanyakan terdapat di dalam Al-Quran itu kebanyakan kisah atau cerita. Hampir satu Quran itu banyaknya itu tentang masalah cerita. Mau cerita Nabi siapa? Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi yang lainnya. Intinya cerita. Kenapa? Karena agar kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah yang telah mereka semua lewati. Mengambil pelajaran besar buat kita semua. Fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Lihatlah apa sih akibatnya, apa balasannya bagi orang-orang yang mendustakan ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita bisa lihat orang-orang yang dulu mendustakan Allah, kita lihat apakah mereka semua mulia dalam kehidupannya? Tentu tidak. Orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala di dunia yang sementara ini saja dia enggak mulia, apalagi di kehidupan nanti, yaitu kehidupan akhirat. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara perkara penting yang harus kita ketahui, bahwasanya perkara tauhid adalah perkara yang mana semua para rasul itu diperintahkan untuk mendakwakan perkara tersebut. Allah juga mengatakan dalam surat Al-Anbiya, "Wa ma arsalna min qablika mir rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Maka Allah juga mengatakan, "Wa ma arsalna," dan tidaklah kami mengutus rasul min qablika dari sebelummu, illa nuhi ilaihi, kecuali aku wahyukan kepadanya. Jadi tidaklah wa ma arsalna min qablika mir rasul, tidaklah kami utus sebelummu dari para rasul-rasul kecuali kami wahyukan kepada mereka semua annahu la ilaha illallah, untuk apa? Tidak, annahu la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak selain disembah kecuali Allah, illa ana, kecuali siapa? Saya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa'buduni, maka sembahlah saya, maka esakanlah saya. Maka dari ayat ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala, lagi dan lagi ayat ini memberitahu kepada kita semua bahwasannya memang para rasulnya Allah yang Allah turunkan di muka bumi ini, mereka semua Allah perintahkan untuk mendakwakan yang namanya perkara tauhid. Enggak ada salah satu pun, ya, hampir semua, bukan hampir ya, semuanya para rasul itu ketika suruh berdakwah, mengajak, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi peribadahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara perkara yang menjadi alasan yang selanjutnya. Perkara yang keempat, kenapa kita semua harus mempelajari dan mendalami, mengamalkan perkara tauhid? Kenapa? Karena ghayatu khalqil jinni wal insani ajma'in. Karena mengesahkan Allah itu adalah tujuan Allah ketika menghidupkan jin dan manusia. Jadi itu adalah tujuannya. Tujuan Allah mengadakan kita di dunia yang sementara ini, tujuannya Allah ketika mengadakan jin, menciptakan jin di dunia ini, kenapa? Agar kita semua, agar jin ini mau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala.
tanpa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali memang agar mereka semua mau menyembah kepadaku, mau beribadah kepadaku. Maka dari ayat ini, ma'asyiral muslimin, surat Az-Zariyat ayat 56 memberitahu kepada kita semua bahwasannya memang tujuan Allah adakan kita di dunia itu untuk mengesahkan Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita di dunia itu bukan hanya untuk senang-senang saja, hanya untuk hidup sementara saja. Tetapi apa? Tujuan kita di dunia ini adalah agar kita semua mengesahkan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita ini salah tujuan. Kalau kita bisa melihat saudara kita, banyak di antara saudara kita ini mereka semua sudah salah tujuan. Kenapa? Sejatinya kita tahu bahwasanya ketika setelah membaca ayat Az-Zariyat tadi, kita tahu bahwasanya Allah itu menciptakan kita dan jin tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Tetapi kenyataannya, realitanya, banyak di antara saudara kita yang mana mereka semua mengatakan Islam, mukmin kepada Allah, tetapi mereka semua tidak beribadah kepada Allah, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka semua itu sudah salah tujuan. Tujuan kita ada di dunia untuk apa? Beribadah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi malah banyak di antara saudara kita ini, mereka semua sudah lupa dengan Allah, gak mau beribadah kepada Allah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mereka semua salah jalur atau salah jalan, dipastikan mereka semua gak bakal sampai tempatnya. Jadi kalau orang salah jalur, misalkan ini, kalau kita pergi ke arah, misalkan mau ke arah mana itu pasar, mana ini? Tanjung Kurung. Tapi kita malah ngarahnya ke sana, misalkan begitu. Sampai atau tidak? Enggak sampai, urusan lurus, enggak tahu sampai mana nanti. Ya enggak bakal sampai. Kenapa enggak lewat tujuannya. Sama kita ini selaku manusia yang memang aslinya sejatinya Allah itu ketika menghidupkan kita di dunia ini, memang Allah itu pingin sekali kita masuk kembali ke surganya Allah, menempati lagi tempatnya nenek moyang kita. Siapa? Nabi Adam alaihi salam, yang mana manusia yang pertama kali masuk surga. Bukan nantinya ya. Kalau nantinya yang masuk pertama kali surga itu siapa? Rasulullah. Di antara keistimewaan Rasulullah itu pertama kali yang akan mengetuk pintu surga itu siapa? Rasulullah. Tetapi kalau yang masuk surga duluan ya siapa? Nabi Adam alaihi salam. Kenapa? Karena ketika setelah diciptakan oleh Allah, maka Nabi Adam dan istrinya itu di mana? Di surga. Sebelum adanya Nabi Muhammad sudah duluan masuk surga. Tetapi kalau nanti datangnya hari kiamat, yang pertama kali akan mengetuk pintu surga siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah itu sejatinya ketika menghidupkan kita ini, memang Allah itu ingin sekali mengajak kepada kita agar kita ini bisa kembali ke tempat nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Dan kalau kita semua misalkan tujuan Allah itu menciptakan kita tadi untuk beribadah kepada Allah, dan ibadah inilah nantinya yang akan menggiring kita kemana? Ke surga. Nah kalau kita semua misalkan hidup di dunia walaupun umurnya panjang, tetapi enggak dalam tujuan beribadah kepada Allah, jangan mimpi sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Surganya Allah tadi, tempat nenek moyang kita tadi, itu akan kita capai kalau kita semua dalam jalannya. Apa itu jalannya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah saya ciptakan jin dan manusia memang agar mereka semua kembali beribadah kepadaku.
ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu penting buat kita semua. Jangan sampai kita ini sudah hidup di dunia tetapi kita nggak tahu apa yang kita lakukan, apa sih tujuan kita ada di dunia. Kalau kita semua ini nggak tahu tujuan kita, maka ini menjadi masalah buat kita. Maka perlu diketahui adanya kita di dunia adalah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, agar kita beribadah memang karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan kita semua untuk beribadah kepada Allah, sehingga ibadah ini nantinya memudahkan kita semua untuk kembali ke tempat nenek moyang kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang selanjutnya ialah kenapa kita semua harus belajar perkara tauhid? Karena dengan kita belajar dan melaksanakan tauhid ini, maka kita semua berpotensi akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berpotensi besar mendapatkan ampunan dari Allah kalau kita ini tidak berbuat perkara syirik. Tapi kalau kita sudah pernah berbuat syirik, tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan mendapatkan ampunan itu jauh dari kita. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam sabdanya yang mana memberitahu kepada kita semua dalam lewat hadis Al-Qudsi, Rasul mengatakan, qala Allah taala, Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam. Jadi kita semua anak Adam. Innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ma kana fika wa la ubali. Wahai ibnu Adam, wahai manusia, sesungguhnya ma da'awtani wa rajautani, tidaklah engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali, akan aku ampuni apa-apa yang ada dalam dirimu dan saya tidak peduli. Selagi kita mau meminta kepada Allah, selagi kita meminta ampun, berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengampuni. Kenapa? Karena rahmatnya Allah itu luas. Jadi jangan takut. Dosa kita sebesar apapun, sebanyak apapun, kita semua masih berpotensi untuk mendapatkan apa tadi? Ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, ya bani Adam, wahai manusia, lau balagat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani, kalaulah dosa-dosamu itu balagat sampai anana as-sama', sebanyak apa? Puing yang ada di langit, thumma astaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali, saya akan ampuni dosa-dosamu dan saya tidak peduli. Walaupun dosa kita sepenuh langit ini memang menunjukkan banyaknya, kalau kita semua meminta ampun kepada Allah, Allah pun masih akan mengampuni. Selanjutnya, ya bani Adam, wahai manusia, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoyaya, tidaklah engkau wahai bani Adam, wahai manusia, ketika datang kepadaku dengan dosa yang memenuhi bumi, tsumma laqitani, kemudian engkau bertemu denganku, la tusyrik bi syai'a, tanpa menyekutukanku dengan sesuatu, la ataituka bi qurabil maghfirah, akan saya datangi engkau dengan apa? Sepenuh bumi tadi, dengan ampunan. Kita bisa lihat ampunannya Allah Subhanahu wa taala itu akan diberikan apa? Kalau kita semua datang kepada Allah, la tusyrik bi syai'a, kita semua tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun sebanyak apapun dosa kita, selagi kita memang gak pernah menyekutukan Allah, potensinya masih ada, potensinya masih besar untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan sepenuh dunia ini, dosanya banyak atau tidak? Banyak sekali. Tetapi la tusyrik bi syai'a, tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka Allah akan juga memberikan pahala, memberikan ampunan sebesar bumi pula. Maka ini penting buat kita semua, bahwasanya yang namanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu memang perkara penting buat kita. Kenapa? Karena perkara tersebut, dengan perkara itu potensi besar bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau sudah menyekutukan Allah, ini bahaya buat kita semua. Kenapa? Karena bukan hanya potensi tersebut hilang, tetapi kita semua akan menjadi khasirin, orang-orang yang merugi ketika datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu diantara alasan yang selanjutnya. Alasan yang selanjutnya, kenapa kita semua harus mengesahkan Allah atau harus mempelajari tauhid Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara alasan selanjutnya ialah bahwasannya tauhid a'dhamu asbabi dukhuli jannah wan najati minan nar. Sebab yang paling besar yang akan memasukkan kita semua ke dalam surga dan menyelamatkan kita semua dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perkara tauhid ini adalah sebab yang paling besar yang akan memasukkan kita semua ke dalam surga, dan sebab yang paling besar pula yang akan menyelamatkan kita semua dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, "Man laqiyallaha la yusyrik billahi syai'a dakhala al-jannah." Barang siapa yang berjumpa kembali kepada Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk surga. Jadi orang yang memang mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, berpotensi besar mendapatkan apa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan kepada kita, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Barang siapa bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak menyekutukannya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya Allah dan rasulnya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan Nabi Isa juga itu termasuk hambanya Allah dan juga rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya itu, ruhnya itu dilemparkan kepada Maryam, wa ruhum minhu, dan ruhnya pun juga. Jadi ketika penciptaan siapa? Penciptaan Nabi Isa alaihi salam itu langsung datang dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Maryam alaihi salam termasuk orang yang afifah, orang yang menjaga diri. Tetapi Allah berikan anak tanpa ada bapaknya. Selanjutnya, wa anal jannata wan nar haq, dan sesungguhnya surga dan neraka itu benar. Adkhalahullahu min ayyi abwabil jannati tsamaniyah sya, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga, ke dalam pintu surga yang 8 dari mana yang dia inginkan. Jadi kalau kita sudah bersyahadat kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Isa juga wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Isa juga abdulnya Allah dan rasulnya Allah, dan surga benar, neraka benar, maka Allah akan masukkan kita semua ke dalam pintu surga yang 8, dan kita pun terserah kita mau masuk dari
dari mana. Ini menunjukkan hadis ini kepada kita semua bahwasanya pentingnya perkara apa tadi? Perkara tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala adalah sebab pertama yang akan apa? Memudahkan kita semua menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara dalil-dalilnya. Perkara yang selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala. Perkara yang selanjutnya ialah bahwasannya perkara tauhid ini akan menjadikan pelakunya. Jadi kenapa kita belajar tauhid tadi? Alasannya ialah agar kita semua tidak as-subutu fil an-nar. Jadi tidak berdiam diri di nerakanya Allah selama-lamanya. Jadi kenapa kita semua belajar tauhid? Alasannya apa? Agar kita semua tidak berada di nerakanya Allah selama-lamanya. Karena kalau nggak ada perkara tauhid ini, nggak ada Islam ini, maka dipastikan kita semua akan mendekam di nerakanya Allah selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Jadi selama-lamanya kita semua akan di nerakanya Allah kalau nggak ada perkara tauhid. Kalau nggak ada Islam. Maka kalau kita semua ada Islam, kalau kita semua ada perkara tauhid, maka walaupun sebesar apapun dosa kita, kita semua walaupun kita semua masuk nerakanya Allah berapapun waktunya, tetapi masih berpotensi Allah mengangkat kita menuju apa? Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini penting buat kita semua. Jadi banyak Rasul juga memberitahu kepada kita semua bahwasannya Rasul menggambarkan kejadian di hari kiamat. Banyak di antara umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memang mereka semua ada di antara umat yang memasuki neraka. Tahu-tahu mereka semua setelah habis dosanya, mereka semua diangkat, dimasukkan ke dalam surga. Jadi mereka semua diangkat di surga. Kenapa? Karena masih ada dalam perkara tauhidnya, ada perkara Islamnya. Kalaulah nggak ada tauhidnya di dalam dirinya, kalaulah nggak ada Islamnya di dalam dirinya, dipastikan dia akan berada di nerakanya Allah selama-lamanya. Maka ini penting buat kita bahwasanya tauhid itu bisa menjadikan kita semua tidak berada di nerakanya Allah selama-lamanya. Jadi penting perkara tauhid ini. Jangan kita remehkan, karena ini perkara yang akan membuat kita semua berbahagia ketika kembali ke hadiratnya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang selanjutnya ialah kenapa kita semua mempelajari perkara tauhid atau mengamalkan tauhid ini, agar kita semua mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi alasan kenapa kita semua belajar tauhid, mengamalkan tauhid ini, agar kita semua mendapatkan aman di dalam diri kita, baik dunia dan akhirat kita, dan juga mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah mengatakan alladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah, wa lam yalbisu imanahum, dan mereka semua tidak mencampurkan imannya bidzulmin, dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, maka baginya adalah keamanan, wa hum muhtadun, dan baginya pula mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting buat kita semua. Kalau kita ingin mendapatkan aman, mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, maka jangan campur keimanan kita dengan kesyirikan. Murnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membalas rasa aman dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan, maka mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan rasa aman dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu diantara beberapa perkara yang mana menjadi sebab kenapa kita semua beribadah kepada Allah atau mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang terakhir, karena sudah surat Asyar, perkara yang terakhir ialah di antara alasan kenapa kita semua mentauhidkan Allah atau mendalami belajar tauhid ialah agar kita semua bisa mendapatkan syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi agar kita semua bisa mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasannya kita ini adalah memang manusia yang sangat lemah, manusia yang memang sangat memerlukan bantuan dari Allah dan Rasulnya, manusia yang sangat memerlukan bantuan dari saudara-saudara kita. Maka kalaulah kita semua sadar bahwasannya kita ini manusia yang lemah dan memerlukan syafaat, memerlukan bantuan, maka di antara cara agar mendapatkan syafaatnya, bantuannya Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah dengan cara datang kepada Allah tanpa menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cara untuk mendapatkan syafaatnya Allah, syafaatnya Rasulullah, itu diantaranya apa? Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Jadi setiap nabi itu memiliki satu doa yang mustajabah, yang pasti akan dikabulkan. Hampir semua nabi itu mendapatkan semua doa tersebut. Semua nabi dikasih doa yang paling istimewa. Semua nabi dah dapat. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Maka nabi-nabi yang dulu itu sudah menggunakan doa tersebut. Doa yang katanya mustajab tadi, doa yang istimewa tadi sudah digunakan oleh nabi-nabi terdahulu. Jadi kesempatan doa tadi udah enggak ada lagi. Kenapa? Karena doa yang diberikan itu satu. Da'watun mustajabatun. Satu doa yang mustajab, yang paling luar biasa. Beda dengan doa-doa yang lainnya. Maka Rasul mengatakan, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Saya itu menyembunyikan doa saya, doa satu doa tadi, ikhtaba'tu li ummati yaumal qiyamah. Saya sembunyikan doa tersebut untuk umat saya pada hari kiamat. Jadi kalau nabi-nabi terdahulu nggak ada dia, ya kan? Tapi saat nabi ini, nabi kita Nabi Muhammad SAW masih menyimpan satu doa yang akan diberikan kepada kita untuk syafaatan li ummati, menjadi syafaat untuk umatku. Fahiya na'ilatun insyaallah ta'ala. Dan dia itu maksudnya syafaat tadi, doa tadi itu akan diperoleh untuk siapa? Man mata min ummati la yusyrik billahi syai'an. Bagi siapa yang dari umatku ketika mati meninggal dunia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasul ini memberitahu kepada kita bahwasanya cara untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah, untuk mendapatkan bantuannya Rasulullah lewat doa yang satu tadi, caranya ialah kita semua mati kembali kepada Allah tanpa menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatal iman, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini perkara penting buat kita semua. Yang mana perkara tauhidullah atau mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukan Allah itu perkara besar buat kita semua. Karena perkara itulah yang nantinya akan membuat kita semua berbahagia
di dunia yang sementara dan di akhiratnya Allah yang selama-lamanya. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah jadikan kita semua di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang Allah panggil kita dalam keadaan mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita semua memperoleh apa-apa yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan surganya dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yumkin hadza minni aqulu astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.